Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa zidna huda. Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman semua, kita masuk lagi ke akhir-akhir dari pertemuan kita di Tahsiru Batch kali ini. Bismillah, kita masuk lagi ke materi yang baru, penting, dan ini tidak ada di buku yang dibagikan, jadi silahkan dicatat dan diingat baik-baik ya. Bismillah. Kita akan membahas tentang cara membaca tanda ini yang di atasnya ada kepala cebong atau kecebong gitu ya. Itu di awal. Ada tanda ini di awal. Seringkali kita jumpai tanda-tanda ini di Al-Quran, di awal ayat atau di tengah-tengah ayat. Nah, ketika di awal, dia dibacanya bagaimana? Karena dia tidak ada harokatnya kan. Kalau ini kan tanda dianggap tidak ada. Ini dengan tanda bulat, kemudian tanda kecebong, itu dianggap tidak ada dua-duanya. Betul? Tapi ketika dia di awal ayat, itu bagaimana cara bacanya? Atau ketika kita berhenti di tengah-tengah ayat, terus ketika mau mulai lagi ternyata tandanya ini. Itu yang akan kita bahas sekarang. Bismillah. Yang pertama, kaidah yang pertama, kalau dia dia ada ini, kemudian ada la. Oke? Ada ini, kemudian ada la, maka dia al. Dia dibacanya a. Yang ini nih. Contoh paling gampangnya dia ada di surat Al-Fatihah. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Ini itu ada di mushaf yang insya Allah akan dibagikan kepada semua peserta tahsiru. Karena mushaf kita merujuk kepada mushaf standar Timur Tengah atau standar Madinah Rasam Utsmani. Jadi di awalnya ini tidak ada harokat. Kalau teman-teman cek di Al-Fatihah ada harokatnya, berarti itu mushaf mungkin standar Kemenak. Nah, kalau standar Madinah itu di awal ini dia tidak ada harokatnya. Kenapa? Karena kalau dia mau sambung, dia jadi dianggap tidak ada. Misal, kita dari bismillah, kemudian nyambung ke alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu kalau pisah. Kalau nyambung, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi nyambung. Di sini ar-rahimi. Maka nyambung ke sini sukun langsung. La-nya. Nah, dari mi, maka nyambung ke la mati. Milhamdu. Ininya dianggap tidak ada. Ini dianggap ada ketika dia di awal kata, di awal ayat. Contoh lain itu Ar-Rahmanir-Rahim. Ini ada di surat Al-Fatihah juga. Sebenarnya nanti contohnya banyak yang lainnya. Nah, kalau dia nyambung atau di tengah-tengah kata, dia dianggap tidak ada. Balik lagi defaultnya ya. Misal, Bismillahirrahman gitu ya. Kan ini dianggap tidak ada. Langsung ke ro. Tanda double langsung masuk. Oke. Jadi, kaidah pertama, kalau teman-teman nemu ini, setelahnya ada la, maka dia dibacanya a. Oke. Kalau sekali lagi ini di awal ayat atau ketika kita berhenti di tengah ayat dan ketika memulai lagi, tandanya ini. Bukan harokat a, i, u. Tidak ada harokatnya. Gitu. Nah, ini kaidah pertama. Ada ini, ada la, mati pasti ya. Maka dia dibacanya a. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tidak ada la setelahnya? Dia dibacanya apa? Nah, dia dibaca tergantung. Ya. Ada tanda ini. Nih. Ini bacanya apa? Gitu ya. Ini bacanya apa nih? Yang ini.
Nah, ini bacanya apa? Kita harus memperhatikan huruf ketiga dari setiap katanya. Huruf ketiga, 1, 2, 3. Oke, berarti huruf yang ini. 1, 2, 3. Huruf yang ini, 1, 2, 3. Oke, kunci pertama, cek huruf ketiga. Apa yang dicek? Yang dicek adalah A, I, U. Apabila huruf ketiganya U, maka dia dibaca U. Contoh, ini huruf ketiganya 1, 2, 3 A, berarti dia tidak dibaca U. Ini huruf ketiganya 1, 2, 3 U, maka dia dibacanya U. Uda'u. Gitu, bacanya uda'u. Kemudian kalau huruf ketiganya A atau I, maka dia dibaca I. Oke, huruf ketiganya A atau I, maka dia dibaca I. Tapi ini tidak berlaku di kaidah ini. Kalau ini kan huruf ketiganya 1, 2, 3 A. Ini bukan dibaca ilham, tapi tetap al. Karena dia, kalau dia A dan la, maka dia pasti A. Tidak mungkin yang lain. Nah, balik lagi ke sini. Kalau huruf ketiganya A atau I, maka dia dibaca I. Contoh, 1, 2, 3 I. Maka dia dibacanya I. Is. 1, 2, 3 A. Maka dia dibacanya I. Id. Gitu ya. Kita baca ya. 1, 2, 3 I. Maka dia dibaca I. Istighfar. 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 Oke. 1, 2, 3 U. Kalau U maka dia dibacanya U. Uda'u. 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 Oke. 1, 2, 3 A. Maka dia dibacanya I. Izhab. 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 Cara paling gampangnya, kalau AL maka dia A. Kemudian kalau bukan AL, la ya, maka dia cek huruf ketiga. Huruf ketiganya, kalau U dia U. Kalau bukan U, kan kalau bukan U pasti A atau I ya. Ya kan huruf ketiga tuh. Nah, semua huruf bahasa Arab lah. A, I, U atau mati gitu kan. Kalau dia huruf ketiganya U, maka dia U. Kalau huruf ketiganya selain U, pasti dia I. Oke, ya kan? A atau I pasti dia I. Gitu. Ini pembahasan pertama untuk materi pertemuan kali ini. Kita akan bahas sesuatu yang penting juga untuk diketahui bersama-sama. Teman-teman semua, kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya yang tidak kalah penting dan sering dijumpai ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, dan itu standar Mushaf Madinah, yang insya Allah akan dibagikan ke teman-teman semua dengan syarat-syarat tertentu, kita akan menemukan dua penulisan A di la seperti ini. Oke, kalau la tidak ada A-nya, begini misalnya. Ya, dia la panjang biasa, la gitu ya, dua ketukan. La. Nah, di Al-Quran standar Madinah itu ada dua penulisan. Satu seperti ini, A-nya ada di tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah ini. Kemudian A-nya satu lagi penulisan yang lain ada di ujung garis tanda panjang. Oke. Set. Nah, itu cara bacanya beda. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya di bawahnya ya. Kalau ini ada di la dan tanda panjang, kalau dia ada di ujung, tidak di tengah-tengah seperti ini, maka dia dibaca pendek. Oke, kalau dia ada di ujung, maka dia dibaca pendek. Kalau dia ada di tengah-tengah, dia panjang dua ketukan. Oke, kalau di ujung dia pendek, kalau di tengah-tengah dia baca dua ketukan. Ini sekali lagi standar Madinah atau standar Timur Tengah. Kita coba masuk ke sini. Yang pendek dulu ya.
Ini ada di ujung, maka dia dibacanya pendek. Bukan tengah-tengah sini ya. Oke, berarti dibacanya la'a. Lanjutin. 1, 2, 3. La'a'jabaka. Lagi. La'a'jabaka. Sekali lagi. La'a'jabaka. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya yang ini. Ini ada di tengah-tengah. Ya, bukan di ujung sini. Dia ada di tengah-tengah. Maka dia dibacanya panjang 2 ketukan. Panjang 2 ketukan. La'a gitu. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. La'ayatin. La'ayatin. Lagi. La'ayatin. Terakhir. La'ayatin. Oke, itu ya. Simple, sederhana, tapi insya Allah ketika kita sudah atau sedang latihan memperlancar bacaan Al-Quran kita, insya Allah akan kita jumpai ini di mushaf As-Sahib yang dibagikan kepada teman-teman semua. Tetap semangat terus dalam belajar Al-Quran. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Allah izinkan untuk kita praktikkan. Dan semoga Allah mengistiqomahkan kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan kita termasuk ke dalam Ahlul Quran wa Ahlullah wa khasah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.